Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan saya sendiri Muhammad Dafakil Aklam Perdana dengan NPM 0651230002. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah praktikum dari mata kuliah UI UX ya. Untuk ketentuan UTP-nya, di sini yang pertama itu tentang mendesain aplikasi iOS yang minimal 5 halaman. Dan tema desain tersebut harus dipilih dari tugas sebelumnya, karena tugas sebelum saya itu ticketing for music concert. Maka dari itu di desain kali ini juga saya tentang ticketing lagi. Untuk keempat, ini desain aplikasi harus mengikuti materi sebelumnya di pertemuan keempat tentang UI iOS. Lalu ada lanjutan tentang pedomannya atau guidelines iOS ya. Ini lebih lanjut ada linknya. Mungkin seperti itu. Lanjut ke bagian sini. Untuk di sini itu ada tambahan syarat. Yang pertama itu tema yang diambil. Saya harus menjelaskan dari tema saya yang saya ambil ini, lalu judul dan alasan saya mengambil ini, serta langkah-langkah singkat yang saya buat di desain kali ini. Oke, lanjut aja kita ke tahap desainnya ya, website Figma-nya. Udah saya masuk ke halaman Figma, namun saya di sini akan menjelaskan tentang judul dan alasan saya mengambil ticketing ini. Karena yang pertama ticketing ya, kalau balik lagi ke masyarakat, itu karena dari masyarakat kan banyak ya, kayak masih menggunakan calo dan lain sebagainya gitulah. Apalagi banyak korban-korban atau oknum-oknum calo yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak yang kena tipu atau kena scam, duitnya hilang dan lain sebagainya. Maka dari itu, semoga gitu diharapkan nantinya ini dalam bentuk aplikasi nantinya, walaupun saya ngebuat desain aja, mungkin nanti suatu saat akan menjadi aplikasi, dapat berguna gitu ke masyarakat supaya dari masyarakat tuh enggak kena kayak kasus-kasus dari calo-calo kayak penipu-penipu gitu, kurang lebih seperti itu. Namun kalau untuk alasan saya pribadi, karena saya suka musik, apalagi musisi-musisi ya, musisi favorit kayak live music dan sebagainya. Nah, makanya dari itu saya memilih ticketing ini dari beberapa judul yang ada sebelumnya gitu. Oke, mungkin lanjut ya ke tema yang saya ambil. Nah, untuk tema desain saya kali ini saya mengambil dengan konsep ala-ala dark premium modern gitu. Karena kan ini balik lagi ya iOS ya. iOS kan terkenal dengan elegansinya. Maka dari itu pendekatan tema yang saya ambil ini kayak cocok aja gitu. Kayak kayak concert night gitulah. Yang menghadirkan suasana atmosferik gitu. Konser malam hari yang elegan dan innocence gitu. Kurang lebih seperti itu sih tema yang saya ambil. Lanjut ke bagian langkah-langkah desain ya kali ya. Untuk langkah-langkah desain tidak banyak yang saya ubah atau gimana ya, karena rata-rata kan yang sudah diajari di praktikum, baik itu semester lalu-lalu gitu, semester 3 waktu kita masih main IMK dan lain sebagainya, serta sekarang UI UX, gitu kita sudah mahir menggunakan Figma. Kurang lebih seperti itu. Apalagi sebelumnya saya itu emang sudah lumayan gitu menggunakan Figma. Namun untuk bagian kayak prototyping itu saya masih belum bisa terlalu mengerti lah. Mungkin nanti saya sambil belajar-belajar. Oke, yang pertama tuh saya melakukan foundation dulu, langkah pertama nih. Contohin aja splash screen. Langkah pertama itu melakukan foundation kayak ini nih struktur-strukturnya, baik itu struktur, buat kayak bagian apanya aja. Lalu yang paling penting dimension, ukurannya. Saya menggunakan frame iPhone 16 ya. iPhone 16 nih dengan 392852. Namun di sini jadi seperti menggunakan iPhone 16 seperti itu. Yang pertama itu harus menentukan foundation-nya, kayak tentukan ukuran constraint iOS-nya, lalu setup color system-nya, color system yang digunakan kayak dark colors kah atau action gradient kah gitu-gitu. Ini selection colors ada 6 lebih lah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada define tipografi. Nah, paling penting nih tipografi nih. Teks-teks kayak gini nih sangat memperhatikan, apalagi iOS ya. Elegansinya tuh gede banget. Elegan gitu, mewah, terlihat mewah. Untuk itu tahap pertama kalau saya ngerjainnya foundation nih, struktur-struktur ini harus tertata rapih gitu. Teks harus masuk ke sini. Tuh gitu-gitu. Lanjut ke pre-home, kayak ini lebih ke halaman ya sih. Kita harus menentukan halaman-halamannya. eh Halaman-halamannya kayak fungsinya apa dan sebagainya. Di sini ada saya melakukan splash screen ya, pre-home kayak pre-home 1, ini splash screen pre-home 1 dan sebagainya sampai ke tahap login register. Seperti itu. Lalu ke core fiturnya, tujuan dari desain saya ini. Nih, core fitur saya ini ada ini home, lalu search, lalu juga kayak ada event detailnya kayak gitu. Kalau dari home kan karena hero Corso, lalu kategori chips, kemudian upcoming concert gitu-gitulah. Selalu search ini kayak gini. Sebetulnya saya juga udah nge-prototyping ya, nanti saya akan jelasin alur penggunaan user nantinya, misalkan ini udah publish gitu. Alurnya kayak gimana untuk mempermudahnya seperti itu. Untuk booking flow-nya juga nanti saya akan jelaskan. Nah, itu sih langkah-langkah saya ya. Tadi foundation, lalu setup halaman, inti fitur, core fitur gitu, lalu booking flow gitu, alur alur flow-nya untuk tujuan aplikasinya gimana. Yang terakhir itu profil atau polisi. Kayak sebagai kayak ini tuh sebenarnya profil tuh kayak bagian akhirnya, intinya lah, inti dari akhir desain gitu.
aplikasi. Ya udah, nih awal, nih akhir. Namun yang atasnya kita anggap subnya gitu. Mungkin itu sih dari langkah-langkah saya ngebuat desain ini. Saya akan presentasiin aja, praktekin gimana cara pengguna nanti menggunakan aplikasi ini. Mungkin seperti itu sih. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian prototype di sini. Preview aja langsung. Nah, ini adalah tampilan pertama jika membuka desain saya ini. Itu Concertix dengan judulnya. Kita pencet. Di sini ada splash screen ya, atau pre-page gitu. Sebelum masuk ke page utama, bisa next atau bisa skip, bisa start. Nah, di sini ada login dan register. Di login dan register jika ya kayak register belum punya akun buat, kalau misalkan udah punya ya langsung aja login nih, sigin. Login. Ini adalah home-nya. Di sini saya udah melakukan prototyping ya. Nah, tadi saya bilang di awal bisa kayak gini gimana itu adalah penentuan strukturnya supaya strukturnya nggak berantakan itu. Jadi kayak atasnya nggak bergerak. Nah ini nih di akhirnya penting banget untuk nge-prototyping. Makanya dari langkah foundation itu sangat penting dalam pembuatan desain di Figma ini. Foundation nih, tuh struktur-struktur ini nih, gitu. Itu adalah foundationnya. Nah, dari kita balik lagi ya tujuannya ngejelasin. Nah, user udah masuk home nih. Misalkan user pengen nonton konser. Dan konser misalkan Justin Bieber. Tadi ada tujuan core intinya dari pembuatan aplikasi ini. Nah, ini intinya si user mempermudah gitu. Yang paling deket-deket ini ada apa aja ya? Ini 4 ini. Lalu ya, sisanya ada upcoming kayak The 1975, David, dan Cesar, Lenny gitu-gitu. Itu yang masih upcoming. Yang deket-deket ya ini gitu, kurang lebihnya intinya. Jadi si pengguna itu mempermudah gitu loh. Misalkan pengguna langsung kayak studi ini. Lanjut, nah di halaman ini itu nanti muncul ke bagian pop up. Nah, di pop up ini tuh ada menampilkan date, waktu, serta venue-nya atau lokasinya. Lalu tentang artisnya, tentang musisinya. Lalu ada yang paling penting tiket kategorinya. Nah di sini calo-calo kan banyak yang menggunakan kayak memanfaatkan lah kayak gini-gini. Misalkan harganya 5.500.000 ditambahin jadi 8 juta gitu. Nah ini yang sangat-sangat penting. Kenapa saya memilih ticketing for musik konser karena ini. Gitu. Ini udah jujur, udah termasuk tax. Itu udah termasuk tax. Nanti misalkan ada penjelasannya nih, 5.500.000 udah termasuk pajak atau enggak. Nah, kita lihat. Misalkan ini VIP. Tah, satu tiket tax include. Nah, ini jadi kita meminimalisirkan kayak kasus-kasus yang sering ramai terjadi ya, calo yang banyak bermain gitulah. Nah, ini kenapa tujuan saya membuat ticketing app for musik konser gitu. Ini saya kasih contoh satu aja ya. Ini sebenarnya bisa dikurangin. Saya belum ke prototyping, sorry. Nah itu ini juga bisa ditambah seharusnya gitu nanti. Gitu sih kurang lebih. Lanjut kita. Sorry, prototypingnya belum semua nih kayaknya. Nah terus ke bagian udah sih itu intinya ya, inti dari pemesanan tiket. Kita misalkan beli order aja ya, order langsung deh. Misalkan order langsung ini VIP harganya masih segini. Nah pengguna nggak usah lagi screenshot atau apa-apa. Nah itu tuh nanti sistem akan menyimpan. Misalkan kita klik set, nah ini tiketnya sudah ke simpan. Jadi misalkan di hari H kita hanya tunjukin QR code-nya aja ke gate. Nah ini misalkan di scan nanti langsung masuk gitu. Nah misalkan ini acara yang udah selesai, nah di sini nanti muncul si konser ini yang tadinya upcoming atau confirm dan udah lewat waktunya. Ini ada waktunya kan ya, ada date dan time. Misalkan udah lewat, ini bakal masuk ke page gitu. Event apa yang udah terlewat, yang udah ditonton dan lain sebagainya gitu dimasukkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu udah sih intinya gitu. Lalu saya akan ngejelasin tentang hal nih search, tiket dan profile. Nah, mungkin di home dulu ya. Di home nih ada kayak mungkin saya zoom dulu. Bisa dilihat ya ada tulisan pop. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diklik nantinya. Saya eh mager desain lagi ya. Nih tuh. Nantinya bisa diklik kalau pop ada kayak gini-gininya. Tuh, ini ada Dream, Cigarettes, no Dream Pop, nih Dream Pop. Lalu R&B, di sini ada R&B. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan diklik bakal nuju ke konser apa yang ada gitu intinya. Oke, kecilin lagi, lalu masuk ke search. Di menu search ini itu kayak bisa nyari nih artisnya, kayak artisnya apa, mau nonton apa yang ada lah. Kayak tadi nih ada kayak fitur gininya, bisa nyari R&B mau genre apa gitu-gitu, pop kah dan lain sebagainya itu bakal muncul jika diklik. Soalnya ada indikasi ini nih, pop, dream pop, indie pop dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini bisa langsung dituju ke halamannya. Misalnya saya mau nonton The 1975. Nah, langsung aja order tiket gitu kurang lebih. Bisa baca-baca dulu kapan waktunya, lihat harganya, sisa kapasitasnya, sisa kapasitas tiketnya gitu. Langsung kalau misalnya masih ada slot, kita bisa ambil tiketnya, beli tiketnya. Dengan beli tiket itu kayak tadi sistemnya. Nah, saya contoh ya. Karena yang saya baru prototype itu satu contoh aja nih, yang ini belum saya prototype gitu. Baru satu aja ini. Nah, ini. Tuh, ini nih. Kalau udah ngebayar,
Total paid. Kenapa bisa langsung paid? Karena sebelumnya, ini saya jelasin, di profile ini ada payment methods. Nah, di payment methods ini nanti kayak udah langsung kesangkut gitu pakai paymentnya. Makanya tadi di halaman awal itu perlu adanya login dan register supaya tidak ada akun yang asal buka tiba-tiba order hilang aja 5 juta gitu. Nah, itu keamanannya di situ. Gitu. Lalu di sini ada tiket kosong. Kenapa tiket saya kosong? Karena baru buka aplikasi ini belum order apa-apa. Misalkan kalau udah order apa-apa, misalkan kalau udah order sesuatu, tadi saya udah order Justin Bieber ya. Misalkan ini Swag Concert album barunya dia. Nah, ini bakal muncul nih. Gitu. Dia upcoming dan sebagainya, misalkan tadi The 1975, David dan seterusnya itu bisa sampai bawah. Dan kalau misalnya udah terlewat, udah ditonton, itu bakal masuk ke PES gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin itu sih inti dari aplikasi saya ya. Supaya tadi tujuan saya memilih alasan ini ya itu banyak calo-calo dan lain sebagainya, dan serta mempermudah juga para pengguna yang emang ingin niatnya buat happy gitu tapi malah kena tipu, kan sayang banget. Maka dari itu pembuatan ini saya harap dapat membantu lah gitu masyarakat-masyarakat yang emang kena korban-korban oknum calo ini. Mungkin seperti itu sih dari segi desainnya tuh. Oh, hanya segini aja yang baru saya buat. Jadi kayak intinya aja sebenarnya bisa diklik-klik ya, kayak ini search, bisa langsung ke search dan sebagainya, ini filter gitu dan sebagainya. Lalu ini payment method dan sebagainya. Cuman karena saya emang desainnya minimal 5 dan ini saya rasa udah cukup inti dari poin pembahasan saya terkait alur, alasan dan sebagainya ya, maka dari itu saya rasa cukup untuk saya presentasikan dan kumpulkan tugas saya ini. Oke, mungkin sekian sih tugas saya itu. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.